Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menghancurkan puluhan terowongan di koridor Philadelphia selama sepekan. Diketahui terdapat 50 terowongan yang diklaim telah dihancurkan oleh IDF. Pernyataan itu disampaikan IDF disertai dengan rekaman video yang dibagikan di X pada Selasa, 15 Agustus 2024. Pasukan Zeni dari Divisi ke-162 disebut menghancurkan infrastruktur bawah tanah di Rafah. Para prajurit dari unit Yahalom dan Batalion ke-605 telah beroperasi selama 1 bulan terakhir di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, puluhan terowongan yang dihancurkan itu berada di sepanjang perbatasan Mesir jalur Gaza. Militer Israel diketahui meyakini bahwa koridor Philadelphia digunakan Hamas untuk menyelundupkan senjata. IDF merilis video proses penghancuran terowongan-terowongan tersebut di akun X resminya. Sebelumnya, pada Mei lalu, IDF mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih koridor Philadelphia. Pihaknya mengklaim telah menemukan 200 pintu masuk terowongan dan 35 jalur bawah tanah. Beberapa jalur itu disebutkan menembus hingga ke Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mengajukan 4 syarat terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Seperti diketahui, perundingan gencatan senjata kembali berlanjut pada Kamis 15 Agustus 2024 di Doha, Qatar. Namun kesepakatan tersebut terancam gagal setelah Netanyahu mengajukan sederet syarat. Dikutip dari Tribun News, syarat yang diajukan Netanyahu itu dianggap penting bagi Israel. Namun Hamas dan perlawanan Palestina lainnya menentang keras. Syarat pertama yang diajukan adalah perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian syarat kedua, Israel ingin mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Sedangkan syarat ketiga yang diajukan Netanyahu itu menyangkut jumlah tahanan Israel di Gaza yang masih hidup. Pihaknya ingin para sandera itu ditukar dengan jumlah tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel tetap memiliki hak untuk menolak pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga harus diizinkan untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Syarat terakhir itu pun mendapat penolakan keras dari militan Hamas. Hizbullah merilis sebuah video yang menunjukkan fasilitas bawah tanah mereka di Lebanon. Video tersebut dibagikan Hizbullah lewat saluran Telegram mereka pada Jumat 16 Agustus 2024. Tampaknya militer Lebanon itu menyimpan rudal-rudal presisi mereka di bawah tanah. Hal itu tampak saat sejumlah truk besar mengangkut rudal-rudal presisi. Terowongan itu juga dilengkapi dengan alat peluncur rudal. Dalam rekaman itu terdengar pula suara pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang memamerkan kesiapan militan tersebut untuk melawan Israel. Nasrallah bahkan mengklaim bahwa Israel akan menghadapi kenyataan yang tak mereka bayangkan sebelumnya.
Sayap militan Hamas melakukan penyelidikan internal untuk mengungkap sosok penjaga yang membunuh tahanan Israel di Gaza. Setelah diusut, rupanya penjaga itu membunuh tahanan Israel untuk balas dendam atas nyawa anak-anaknya yang terbunuh dalam pembantaian Israel. Ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan instruksi Hamas. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyampaikan pengumuman itu di Telegram pada Kamis 15 Agustus 2024. Dikutip dari Tribun News, Ubaidah menyatakan bahwa tindakan nekat penjaga itu tak mencerminkan moral brigade yang didasari ajaran Islam. Ia bertindak penuh dendam seusai menerima kabar bahwa kedua anaknya tewas dalam serangan yang dilakukan Israel. Abu Ubaidah lantas meminta pertanggungjawaban dari otoritas Israel. Ia bahkan menekankan bahwa insiden itu terjadi lantaran Zionis melewati garis merah kemanusiaan dan melakukan genosida di Gaza. Sayap militan Hamas menarget sebuah bangunan tempat tentara Israel dibarikade dengan pesawat bunuh diri. Diketahui penyerangan itu dilakukan Brigade Al-Qassam di sebelah timur kota Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Rekaman penyergapan itu dibagikan pada Jumat 16 Agustus 2024. Terlihat seorang pejuang Al-Qassam tengah mempersiapkan pesawat bunuh diri itu. Kemudian dari pesawat tersebut terekam bangunan yang menjadi tempat persembunyian serdadu Zionis. Pesawat tersebut pun langsung melesat dengan cepat dan meledakkan bangunan itu. Iran masih belum juga melakukan serangan balasan ke Israel atas terbunuhnya bos Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 lalu. Di tengah ketidakpastian itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan peringatan untuk para pejabatnya. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu 14 Agustus 2024, Khamenei menggarisbawahi setiap kemunduran non-taktis di tengah ketegangan perang, baik militer, politik, maupun ekonomi. Dikutip dari Tribun News, Khamenei juga mengutuk adanya perang psikologis yang memaksa Iran mempertimbangkan kembali serangan balasan ke Israel. Pemimpin tertinggi Iran itu juga mengkritik kebiasaan lama yang melebih-lebihkan kemampuan musuh, terlebih untuk memicu perasaan takut. Iran diketahui memanfaatkan taktik psikologisnya sendiri. Pihaknya membangun ketegangan dan mengancam bakal membalas serangan Israel. Namun hingga saat ini, Iran masih menahan diri dan tak kunjung bertindak. Pemukim Israel mengamuk di kota Palestina pada Jumat 16 Agustus 2024. Lebih dari 70 pemukim melakukan serangan penuh kekerasan yang dibarengi dengan penghancuran lingkungan. Para pemukim Israel itu menenteng senjata dan bertopeng saat melakukan aksinya. Dikutip dari Tribun News, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Rashid Sheda tewas tertembak. Para pemukim itu melesatkan peluru dari senjata yang mereka bawa. Selain itu, para pemukim Israel tersebut juga membakar kendaraan dan bangunan di desa Jid. Mereka juga melemparkan batu dan bom Molotov. Dalam video yang beredar, terlihat kobaran api yang mulai menjalar dan membakar mobil-mobil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.